ternyata bisa untuk anak-anak itu membantu proses pengecilan amandel gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Sera Podcast. Masih bersama saya Alfi dan Bapak Dwiko Gunawan. Kali ini kita mau membahas mengenai propolis, keajaiban-keajaiban propolis untuk kita dan terutama untuk anak-anak. Nah, sebelum kita diskusi lebih lanjut sama Pak Dwiko nih tentang propolis itu apa dan gimana, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan jangan lupa juga nih untuk nyalain loncengnya biar kalian jadi orang pertama yang tahu kalau misalnya Strain Botani udah update video terbarunya. Jangan lupa ya, harus di-subscribe. Oke. Halo Pak Dwiko, apa kabar? Halo juga Mbak Alfi, kabar baik. Kabar baik. Selalu baik, selalu sehat. Baik ya Pak, selalu sehat. Gitu. Kita sekarang pengen ngebahas tentang propolis nih Pak. Jadi itu kemarin-kemarin aku dengar nih kalau misalnya kan anak-anak ini kalau misalnya mau minum obat nih Pak, kayak pasti dikasih antibiotik lah atau antivirus lah dan lain-lain. Dan kalau misalnya aku searching nih antibiotik atau antivirus itu biasanya muncul nih Pak propolis. Tagline-nya dia sebagai antibiotik alami. Nah sebenarnya propolis itu apa sih? Tapi bentar Pak, sebelum dijawab nih sama Pak Dwiko, kalian bisa nge-spill sedikit sih tentang propolis itu di episode 1 atau 2 Sera Podcast nih, boleh dicek di link di bawah nih. Kalau misalnya kita pernah bahas propolis sedikit, tapi untuk lebih detailnya kita akan bahas di episode kali ini. Jadi propolis ini apa nih Pak? Iya Mbak Alfi, betul sekali memang propolis dikenal itu sebagai bahan bahan aktif ya, sebagai biotik alami gitu ya. Kenapa demikian? Memang secara alami si propolis itu sebetulnya hasil samping dari lebah gitu ya. Selain lebah itu menghasilkan madu, ternyata banyak juga turunan-turunannya ya. Jadi saya sedikit lebih luas sedikit. Selain madu tentunya ada pertama propolis, kemudian royal jelly dan bee pollen. Nah, sekarang kalau kita bicara mengenai propolis ya. Jadi produk turunan dari lebah itu. Propolis memang di alam itu didapat dari sarang lebah. Ya. Lebah dari mana memperolehnya gitu. Lebah memperolehnya itu dari getah-getah pohon biasanya. Getah pohon, kemudian juga beberapa nektar juga dicampur dengan air liurnya untuk dibawa ke sarang lebah. Tujuannya untuk melindungi sarang lebah itu sendiri gitu. Nah, dari apa? Melindungi dari apa? Dari jamur gitu ya, dari mikroba ya, dari segala virus, kemudian juga dari hama yang lain gitu. Nah, oleh karena itu ternyata beberapa studi menunjukkan juga propolis itu juga bagus untuk manusia, sehingga itu yang disebut juga sebagai antibiotik alami karena memang dia antivirus, antibakteri, anti jamur dan sebagainya. Berarti sebenarnya propolis itu diambil dari si getah pohon itu Pak? Iya, getah pohon, kemudian nektar-nektar, kemudian juga sari-sari dari pohon-pohon gitu yang diambil flavonoid lah sebetulnya, antioksidan yang ada di pohon-pohon diambil oleh lebah kemudian diolah menjadi propolis. Jadi sebenarnya si propolis itu kalau misalnya di sarang lebahnya sendiri fungsinya untuk melindungi si sarangnya betul, itu atau menambal sarang lebah kalau misalnya terjadi kebocoran dan sebagainya, karena dia bentuknya itu lengket ya, lengket sehingga juga tahan air. Gitu. Makanya kenapa kalau misalnya madu di dalam sarang lebah itu jatuhnya steril ya Pak? Steril. Gitu. Jadi emang udah tidak berbakteri. Tidak berbakteri, tidak ada virus, tidak ada jamur. Kalau di dalam sarang. Di dalam sarang. Betul. Nah, jadi kenapa sih Pak si propolis itu banyak banget manfaatnya? Emang di dalamnya tuh terkandung apa aja sih Pak? Ya pasti kandungan yang paling tinggi ya.
itu pasti alkaloid ya, jenis-jenis alkaloid. Alkaloid itu apa? Flavonoid ya, Oke. ya sebagai antioksidan, antimikroba dan sebagainya, itu pasti kandungan yang terbesarnya. Ada juga terpen gitu, dan beberapa mineral-mineral, trace mineral yang juga berfungsi untuk melindungi si sarang lebah itu. Jadi pada dasarnya bahan aktif yang paling besar di propolis itu adalah flavonoid ya, golongan flavonoid lah gitu. Oke, berarti flavonoid itu berarti golongan antioksidan juga Golongan ya, antioksidan, Pak? ya, Oke. betul. Nah, tapi kan Pak, kita kan sebenarnya kalau madu nih Pak, madu ini kan banyak macamnya nih Pak. Kayak ada yang madu dari lebah apis, kemudian ada yang dari trigona, terus banyak juga nih madu-madu lain lah gitu. Tapi kalau propolis banyak jenisnya juga nggak sih Pak? Ya, secara berdasarkan hasil lebahnya tentunya bermacam-macam juga, sama. Tetapi secara umum kandungannya itu yang terbesar sama semuanya sama, kandungan flavonoid yang paling besar. Tetapi memang misalnya kandungan flavonoid kan macam-macam tuh, golongan terpen dan sebagainya itu bervariasi tergantung dari jenis lebahnya, gitu ya. Kemudian juga dari lingkungannya. Kemudian juga dari musim, jadi sangat dipengaruhi terhadap fluktuasi kandungan aktif dari propolis itu, gitu. Secara umum sebetulnya sama, semuanya adalah golongan yang terbesar adalah golongan flavonoid untuk antioksidan. Gitu. Jadi sebenarnya kalau yang bedain propolis satu dengan propolis lainnya itu balik lagi ke gimana cara si lebah ini dengan lingkungannya Pak ya, beradaptasi lebah tersebut dengan lingkungannya. Betul. Jadi lebah tuh misalnya ada lebah apis ya, kemudian ada lebah trigona, itu juga pasti berbeda hasil si propolisnya. Kandungan-kandungan yang di dalamnya ya sebetulnya, kandungan aktif yang di golongan-golongan flavonoidnya. Tapi secara umumnya hampir sama lah, tidak terlalu signifikan gitu. Yang paling banyak dari mana Mbak Alfi sebetulnya yang sekarang kita ambil itu? Apakah lebah trigona kah atau lebah apis gitu. Yang biasanya saat ini banyak diambil itu adalah lele apis gitu ya. Lebah apis karena diternak lebih mudah untuk diambil propolisnya. Kalau yang trigona itu karena walaupun diternak tapi dalam jangka sedikit. Apalagi saat ini jenis trigona levisep yang biasanya diambil propolisnya itu propolisnya itu diambil tidak terlalu banyak orang mau beternak gitu. Karena kandungan hasil madunya lebih sedikit dibandingkan propolisnya gitu. Jadi otomatis tidak ekonomis. Sehingga saat ini yang peternak-peternak lebah trigona itu larinya ke lebah yang produktif, misalnya Itama atau Biroy gitu. Tapi yang itu madu yang diambil, propolisnya tidak diambil. Gitu. Berarti memang kalau untuk trigona ini spesial yang diambilnya tetap madunya, bukan propolisnya. Nah, kalau untuk menghasilkan propolisnya sendiri itu ada prosesnya nggak sih Pak? Ya. Maksudnya diekstrak kah si sarangnya atau? Karena kan propolis raw, artinya raw propolis itu mentah ya. Propolis mentah itu bercampur dengan macam-macam itu. Ada daun, ada batang, lilin dan sebagainya. Di sarangnya itu. Di sarangnya, tentunya kan harus diekstrak gitu ya. Nah ekstraknya ini kan jenis propolis itu adalah jenis yang maksudnya non polar, artinya tidak larut dalam air. Jadi memang harus diekstrak dengan alkohol atau pelarut-pelarut yang berjenis non polar gitu. Biasanya dengan alkohol itu paling ya. Beberapa studi menunjukkan memang pelarut yang paling efektif untuk mengekstrak propolis adalah alkohol. Gitu. Kemudian setelah itu bagaimana alkohol nanti kecampur dong, nanti tingkat halalnya bagaimana gitu ya. Itu gimana? Nah itu nanti diambil lagi alkoholnya karena alkohol kan mudah sekali menguap, diambil sehingga propolis ekstrak artinya itu betul-betul bebas dari alkohol. Gitu. Jadi aman, jadi nggak usah khawatir untuk teman-teman sekalian untuk mengkonsumsi propolis itu sudah tidak mengandung alkohol lagi gitu. Gitu. Cuma mungkin diencerkan oleh apa gitu ya. Nah biasanya banyak macam pelarut-pelarut yang untuk propolis gitu. Biasanya pakai PEG lah biasanya. PEG, ya, oke. PEG.
Berarti sebenarnya itu aman-aman aja ya Pak Aman. untuk propolis ekstrak Betul, gitu. betul. Nah, tapi sebenarnya Pak, sebenarnya manfaat propolisnya sendiri itu tuh buat apa sih Pak kalau dalam tubuh kita? Iya, propolis itu kan tadi yang kita sebutkan adalah sebagai antibakteri, Betul. ya, antimikroba, antivirus, gitu ya. Kemudian ya karena dia mengandung antioksidan tersendiri, gitu. Oke. Jadi ada beberapa studi menyebutkan memang langsung penggunaan ya fungsinya selain sebagai antibakteri itu untuk ternyata bisa untuk anak-anak itu membantu proses pengecilan amandel gitu. Oh. Ya, tonsil ya. Iya. Itu kan biasa terjadi itu pada anak-anak jika anak-anak mengkonsumsi makanan-makanan yang kurang bersih misalnya, kemudian yang bermacam-macam sehingga ada pembengkakan di tonsilnya, di amandel. Ini beberapa kasus itu banyak dibantu oleh propolis gitu. Ya, jadi mungkin saya akan jelaskan sedikit kenapa sih bisa terjadi amandel gitu. Amandel itu biasanya terjadi karena ada pembengkakan di tonsil atau di jaringan limfatik di antara tenggorokan ya, gitu. Jadi antara saluran di mulut sama ke hidung. Tujuannya sebetulnya apa? Itu sebagai saring ya, penyaring sebetulnya untuk bakteri atau virus supaya nggak masuk ke dalam tubuh. Nah, jika si tonsilnya sendiri itu terluka atau terjadi peradangan, otomatis si bakteri atau virus nempel. Nah, itu jadi pembengkakan. Gitu. Nah, dengan propolis itu tentunya kan tadi disebutkan bahwa sebagai antibakteri, antivirus, kemudian anti-inflammable, anti peradangan. Jadi otomatis bisa membantu dalam proses penyembuhan atau memperkecil tonsil yang sudah ada terjadi pembengkakan itu. Betul. Saya biasanya kan kalau anak-anak kayak dikit ini nih amandelnya lagi kumat, terus efeknya jadinya ke demam, nggak mau makan dan lain-lain. Berarti propolis bisa bantu itu ya? Sangat membantu. Itu 3 hari rata-rata kasus dialami oleh anak-anak dengan mengkonsumsi propolis ya, propolis cair ya tentunya langsung diteteskan langsung di mulut itu bisa membantu ya untuk pengecilan kembali tonsil yang terjadi pembengkakan gitu. Gitu. Itu yang tonsil amandel ya. Ada juga ternyata ada penelitian atau studi di Universitas Indonesia itu bisa juga sebagai obat kumur ya, sebagai anti karies gigi untuk anak-anak. Itu juga bagus karena memang propolis kan tidak mempunyai efek samping terhadap pertumbuhan karang-karang gigi gitu. Walaupun memang tidak seefektif ya, studi itu menyebutkan bahwa propolis tidak seefektif obat kumur kimiawi secara sintetik gitu. Tetapi untuk sebagai substitusi produk alami itu ternyata juga baik untuk mengatasi atau mengurangi karies pada gigi anak-anak. Iya benar-benar. Soalnya ini ya Pak, kalau anak-anak kan ya nggak mungkin dong kumur-kumur pakai obat kumur kan. Betul. Khawatir tertelan. Betul. Kalau misalnya propolis mungkin bisa ditetesin ke air yang dipakai untuk kumur-kumur ya Pak. Jadi pun kalau misalnya tertelan juga nggak masalah gitu ya. Tapi ini nggak sih Pak, kalau untuk dewasa juga kan otomatis anak-anak aja udah bisa, dewasa pun bisa kan Pak untuk si propolis, karena memang highlightnya propolis itu ya udah lebih ke arah mencegah ya Pak. Betul. Ya, untuk mencegah dari serangan virus, serangan bakteri. Nah, tapi Pak, kalau si propolis ini sendiri, kalau untuk anak-anak ada takaran khususnya nggak sih Pak, harus minum berapa banyak? Nih standar lah misalnya produknya kita nih. Gitu. Produk Serami Botani paling 3 tetes, 4 tetes tergantung nanti anak-anak sukanya. Karena memang rasa dari propolis sendiri kan ada sepet-sepetnya gitu. Baunya sih Pak. Baunya namanya produk flavonoid ya. Ada sedikit bau khas itu yang cukup mengganggu penciuman gitu ya. Cukup 3 tetes kemudian diaduk juga sudah cukup efektif gitu ya. Kalau bisa pakai air, kalau memang lebih bagus adalah langsung diteteskan langsung di mulut saja gitu ya. Karena apalagi kalau di Serami Botani itu kan ada juga namanya propolis premium yang memang baunya sudah dibuat sedemikian rupa tidak terlalu keras dan rasanya sudah dibuat agak sedikit manis gitu. Sehingga memang kandungan PEG-nya kita atur sedemikian rupa biar lebih tinggi sehingga bisa dikonsumsi dan tidak mengganggu untuk anak-anak. Gitu.
berarti memang Serami Botani menyediakan 2 jenis propolis, ada propolis liquid, kemudian juga ada propolis premium. Nah, propolis premium ini bisa banget untuk dikonsumsi sama anak-anak gitu, karena memang taste-nya manis dan itu boleh langsung atau boleh dicampurin minuman lain, Pak? Sebaiknya langsung. Sebaiknya langsung. Sebaiknya langsung. Tapi kalau memang ada kesulitan langsung, bisa dicampur dengan air saja. Dengan air saja. Dengan setengah gelas air, kemudian diteteskan 3-5 tetes cukup untuk dikonsumsi gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk dewasa, Pak? Untuk dewasa terserah. Kalau dewasa kan memang lebih ini ya. Ya sama sebetulnya takarannya 3-5 tetes.